Halo teman-teman, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Buat kalian yang pertama kali nonton video aku, perkenalkan, nama aku Melsa dan profesi aku sebagai seorang guru bimbingan belajar. Jadi aku punya bimbingan belajar sendiri, namanya Bimbingan Belajar Melsa. Buat kalian yang berdomisili di daerah Pasir Pengarayan dan sekitarnya ingin bergabung dengan Bimbel Melsa, silahkan datang langsung ke sini. Lokasinya di kilometer 2 di belakang Haila Mengemudi Pasir Pengarayan. Dan buat kalian yang jauh, gak usah khawatir karena aku upload video baru seminggu 2 kali. Mulai minggu ini ya, hari Jumat dan hari Minggu. Kalau sebelumnya aku upload hari Minggu saja 1 kali seminggu, sekarang 2 kali seminggu, Jumat dan hari Minggu. Dan jika kalian punya soal yang sulit, yang tidak bisa diselesaikan, yang kalian tidak bisa selesaikan, dan entah itu PR sekolah atau soal apapun, silahkan kirim DM ke Instagram aku di @happyrio. Nanti insya Allah aku akan bantu jawab pertanyaan kalian melalui video satu-satu. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Hari ini kita akan belajar tentang trafo. Jadi aku akan bahas 3 soal, dan soal ini aku ambil dari aplikasi Brandly ya, dan banyak ditanyakan oleh siswa-siswa sekolah. Oke, gak usah berlama-lama, yuk kita belajar. Di video kali ini soalnya juga tidak saya tulis di papan tulis karena soalnya itu panjang, bisa memenuhi space papan tulis. Jadi saya harap teman-teman atau adik-adik semua tulis dulu soalnya di buku, kemudian baru lihat penjelasannya. Atau boleh tulis dulu soalnya, coba dikerjakan dulu. Kalau tidak paham, baru lihat penjelasannya. Untuk soal yang pertama, sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan AC dari 11 volt menjadi 110 volt. Jika kuat arus sekunder 0,3 ampere dan jumlah lilitan primer 150, hitunglah A. kuat arus primernya, B. jumlah lilitan sekundernya. Jadi untuk pengerjaan soalnya kita buat diketahuinya dulu. Sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan AC dari 11 volt menjadi 110 volt. Nah, jadi ini diketahui tegangan itu simbolnya V. Ya, dia akan menaikkan tegangan AC dari 11 volt menjadi 110 volt. Jadi tegangannya itu yang pertama itu namanya tegangan primer. Tegangan primer itu berarti VP. VP-nya itu VP awal berarti 11 volt. Kemudian dinaikkan menjadi 110 volt. Berarti 110 volt itu adalah tegangan sekunder setelah dinaikkan 110 volt. Jika kuat arus sekunder, kuat arus itu simbolnya I. Kuat arus sekunder berarti IS. Kuat arus sekundernya 0,3 ampere. Ampere kita singkat dengan A saja ya. Dan jumlah lilitan primer, jumlah lilitan simbolnya N. Karena primer jadi NP. Jumlah lilitan primer 150 lilitan. Pertanyaannya jadi ditanya, yang pertama, yang A, kuat arus primernya. Kuat arus itu I. Kuat arus primer berarti IP. Kemudian yang B, yang ditanya jumlah lilitan sekunder. Jumlah lilitan itu N, sekunder berarti NS. Ya. Untuk pengerjaannya, jadi cara menjawabnya, kita lihat dulu yang diketahui. Ada VP, VS, IS, NP, kemudian yang ditanya IP. Ya. Di sini saya tuliskan dulu rumus dasarnya. Rumus dasarnya yaitu NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Jadi untuk yang jumlah lilitan dan tegangan itu primer di atas, tapi untuk yang arus sekundernya yang di atas. Ya. Nah, untuk menjawab soalnya, kita lihat dulu, ini kan yang ditanya IP dan yang diketahui
ada VP, VS, IS. Jadi yang lengkap nih VP sama VS. Rumus ini tidak harus kita gunakan tiga-tiganya, tapi kita lihat mana yang ditanya. Yang ditanya di sini IP, ini kan? Dan yang lengkap itu ada VP sama VS, VP sama VS. Jadi kita pakai rumus yang ini saja. Jadi rumusnya VP per VS sama dengan IS dibagi IP. Nah, masukkan angkanya. VP-nya itu 11 volt. Jadi di sini 11 per VS-nya 110 volt. 110 sama dengan IS-nya 0,3. Kemudian dibagi dengan IP yang ditanya. Nah, jadi untuk mencari IP, kita tinggal kali silang. Ini kali sini. Jadi 110 dikali 0,3. Kemudian kesininya dibagi. Kali silang ya, kali terus kesini bagi. Dibagi 11. Nah, mudahnya kita bagi dulu aja. 110 dibagi 11. Ini 11-nya tinggal coret aja. 11 bagi 11, 1. Jadi ini 10. 10 dikali 0,3. Ini nolnya ada 1 ya. Ini satu angka di belakang koma berarti hilang. Jadi hasilnya 3 ampere. Ampere pakai E ya, ampere tulisannya. Nah, ini untuk jawaban yang A untuk mencari IP, dan untuk yang B papan tulisnya nggak muat, jadi kita hapus dulu ya. Yang A-nya ini. Nah, untuk yang B, yang ditanya adalah NS. Jadi di sini NP sudah diketahui, berarti kita pakai rumus yang ini, ya. Jadi rumusnya NP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS. Masukkan angkanya. NP-nya 150. 150 dibagi NS-nya yang ditanya. Jadi di sini tetap diletakkan NS sama dengan VP-nya 11. Kemudian dibagi dengan VS-nya 110. Nah, jadi untuk cari NS, kali silang lagi, ini kali sini. Jadi 150 dikali 110 dibagi 11. Coret aja, ini 11-nya coret, sama dengan tadi ya. Tinggal 150 dikali 10. Jadi 1500 lilitan. Nah, mudah kan? Kalau kalian kurang paham dengan penjelasan ini, ada yang mungkin yang kurang ngerti, boleh DM ke Instagram atau boleh komen langsung di bawah. Nanti insya Allah aku balas, dijawab ya. Untuk soal yang kedua, sebuah transformator dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik sehingga daya pada kumparan primer menjadi 150.000 watt. Jika efisiensi transformator adalah 48%, tegangan pada kumparan sekunder 240.000 volt, tegangan pada kumparan primer adalah 20.000 volt, berapakah nilai kuat arus pada kumparan sekunder? Jadi untuk soal yang kedua ini sama dengan yang tadi, soal pertama kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui sebuah transformator dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik sehingga daya pada kumparan primer. Daya itu simbolnya P. Pada kumparan primer berarti PP. PP-nya itu besarnya 150.000 watt. 150.000 watt. Jika efisiensi transformator 48%, efisiensi itu simbolnya seperti ini ya. 48%. Tegangan pada kumparan sekunder, tegangan itu V sekunder berarti VS, besarnya 240.000 volt. Tegangan pada kumparan primer berarti VP, itu besarnya 20.000 volt. Berapakah nilai kuat arus pada kumparan? Berarti yang ditanya kuat arus pada kumparan sekunder. Jadi yang ditanya adalah
IS. Nah, di sini rumus untuk efisiensi saya tulis dulu ya di sini. Rumus efisiensi itu ada banyak rumusnya. Yang paling ini PS per PP, jadi daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali 100%. Nah, untuk mencari daya, mencari P itu rumusnya bisa tegangan dikali dengan arus. Jadi rumus ini bisa berubah, P ini bisa dirubah jadi V kali I. Kalau sekunder berarti V sekunder dikali dengan I sekunder. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya I. Ya, IS. Kemudian masukkan ke rumus ini, tapi rumusnya kita rubah dulu. Karena di sini PP-nya sudah diketahui ya, PP-nya, tapi PS-nya belum. Jadi kalau kita mau cari PS, di sini berarti ini jadi VS dikali IS. Nah, ini kita ganti saja rumusnya dengan VS dikali IS. Jadi rumusnya jadi seperti ini. VS dikali IS dibagi PP. Karena di sini PP sudah diketahui dan di sini ada VS, kemudian IS yang ditanya. Ya, terus PP-nya kemana ya? PP-nya nggak perlu dipakai. Jadi masukkan ke rumus ini. Ini efisiensinya jadi ribet ya. Ini 48%. Nah, di sini letakkan di sini 48. Oh, ini rumusnya ada lagi ya, kali 100%. 48%. Kemudian VS-nya 240.000 dikali dengan IS yang ditanya dibagi dengan PP. PP-nya 150.000 kali 100%. 100 ini persennya tinggal dicoret. Oke? Kemudian ini ada 0, kita coret saja. 1 2 3 4. Pembagian 0 tinggal coret ya. 1 2 3 4. Kalau coret di atas 4 berarti di bawah juga 4. Nah, kemudian sisanya kita tulis dan ini boleh dikali. 48 dikali 15. Kita pindahkan ke sini. 48 kali 15 sama dengan yang ini. Ini sisa 24 dikali 100. Jadi 24 kali 100 dikali dengan IS. Nah, terus untuk mencari IS, pindah sini ya. IS sama dengan, ini kalikan. Jadi 48 kali 15 dibagi 24 dikali 100. Nggak usah dikali dulu karena ini bisa dicoret. Jadi lebih mudah. 48 dibagi 24 dapat 2. 2 kali 15 jadi 30 dibagi 100. Ini coret nolnya. 3/10 jadi 0,3 ampere. Nah, seperti itu ya. Untuk soal yang nomor 3, sebuah transformator memiliki 500 kumparan primer dan 50 kumparan sekunder. Dan tegangan pada kumparan primer adalah 220 volt. Berapakah nilai tegangan pada kumparan sekunder transformator tersebut? Ini pertanyaannya dari X Low VXX. Oke. Dan seperti biasa untuk menjawab soal kita buat dulu diketahuinya. Nah, diketahui sebuah transformator memiliki 500 kumparan primer. 500 kumparan primer, kumparan sama dengan lilitan ya. Jadi ini berarti NP sama dengan 500. Kemudian 50 kumparan sekunder. Ini berarti NS. NS-nya 50. Dan tegangan pada kumparan primer berarti VP, tegangan V, primer berarti P, 220 volt. Berapakah nilai tegangan pada kumparan sekunder? Ditanya VS. Nah, seperti soal yang pertama tadi, rumusnya NS dibagi NP sama dengan VS dibagi VP sama dengan
Seperti di soal yang pertama tadi, rumusnya NP bagi NS sama dengan VP dibagi VS sama dengan IS dibagi IP. Karena di sini yang ada hanya NPNS kemudian VPVS, jadi kita hanya pakai yang ini saja rumusnya. Ini nggak dipakai ya. Nah, untuk jawabnya masukkan ke rumus ini. Jadi NP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS. NP-nya 500. Nah, di sini 500 per NS-nya ini 50. 500 per 50 sama dengan VP-nya 220. Dibagi dengan VS yang ini ya, VS yang ditanya. Sama lagi dengan dikali silang. Jadi untuk cari VS, ini kalikan sini. Ini kan yang ditanya. Berarti 220 dikali 50. Kemudian dibagi ke sini. Dibagi 500. Nah, coret nolnya. Ini ada 01, coret 1. Ini ada 01, coret 1. Ini 5 sama 5 tinggal coret. Jadi sisanya 22. Jadi 22 volt. Nah, itu tadi ya 3 soal tentang trafo yang sudah kita bahas. Kalau masih ada yang kalian belum paham, silahkan komen di bawah, mungkin belum jelas. Nanti aku jawab ya apa yang belum jelas. Dan kalau punya pertanyaan apapun soal SD, SMP, SMA, mata pelajaran apapun, silahkan kirim soalnya ke DM Instagram aku. Nanti aku akan bahas di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, comment, share, dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, aku rasa cukup sekian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. See you. Assalamualaikum.